Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tahsin Metode Azkar. Mudah-mudahan dengan program ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Baik pemirsa sekalian, di episode yang lalu kita telah menuntaskan buku Metode Azkar jilid 1. Ya, alhamdulillah. Insya Allah kalau pemirsa mengikuti dari awal sampai episode ke-55 kemarin, itu kalau diamalkan terus, dipraktekkan terus, diimplementasikan terus, insya Allah akan bisa membaca Al-Quran walaupun masih agak lancar gitu ya. Maka pemirsa, di buku selanjutnya, di jilid 2 ini kita akan mempelajari bagaimana kita mempelajari ilmu tajwid secara komprehensif dan praktis. Ya, kalau kemarin metode Azkar kita lihat misalnya pemirsa, ya, kita belajar kan pertama nih kalau kita ingat kembali review, itu kan ada pertama ada 9 kelompok huruf ya. 9 kelompok huruf. Ya, ini khas metode Azkar. Setelah itu baru kita belajar apa? Mat ya. Matnya yang 2 harokat. Habis itu belajar tentang nun sukun. Lalu mim sukun. Ya. Lalu setelah itu kita belajar apa? Belajar gunnah. Dan terakhir kita pelajari bacaan ketika waqaf. Maka dengan belajar ini semua insya Allah itu kita bisa mendapatkan sekitar 60% ya kemampuan membaca Al-Quran dengan tartil. Maka pemirsa insya Allah kita akan coba lagi masuk ke buku 2, nanti juga kita compare dengan buku yang pertama. Karena kalau buku 1 ini dia dasar ya. Kelasnya dasar. Tilawah dasar. Buat orang yang baru belajar dari nol sangat cocok sekali ya. Mau menggunakan buku 1 ini. Baik pemirsa, setelah tadi kita membahas review sebentar ya tentang buku 1. Apa aja isinya. Maka di buku 2 ini kita akan mempelajari juga semua dari awal. Ya, dari huruf. Huruf terbagi 2, makhraj dan sifat. Kalau di buku pertama kemarin kita belajar tentang basic ya, tentang dasarnya. Di buku kedua ini kita akan pelajari secara komprehensif, secara ilmiah. Maka di buku 2 pemirsa, makharijul huruf itu ada 5. Makharijul huruf ada 5 ya. Pertama, dia ada yang namanya syafatain. Ya. Syafatain apa? Kedua bibir. Yang kedua, dia ada apa? Ada jauf. Apa itu jauf? Rongga mulut. Ketiga, dia ada lisan atau lidah. 4, dia ada khayshum. Apa itu khayshum? Rongga hidung. Ya, rongga hidung. Dan terakhir, dia ada halq atau tenggorokan. Ya. Nah, kalau di awal kalau pemirsa ingat di buku 1 ya, itu pembagiannya 9 gitu. Ya, pembagiannya 9 kelompok. Tapi di buku 2 ini sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid secara komprehensif, secara ilmiah, dibaginya menjadi 5. Ya, tentu ada alasan kenapa berbeda. Karena di awal kita pelajari itu, kita memplotkan, kita menaruh huruf-huruf berdasarkan kelompok detailnya. Ini kan kelompok yang khusus ya, yang rinci gitu. Kalau yang di buku 2 ini, dia kelompok secara global. Maka insya Allah pemirsa, setelah jeda berikut ini, kita akan lanjut kembali pembahasan tentang huruf, ya,
sekaligus compare perbandingan antara buku 1 dan buku 2. Maka jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Kita kembali setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjut kembali. Ya, mari kita lanjutkan pembahasan tentang huruf ya. Seperti yang saya sampaikan di penghujung segmen 1 tadi, huruf itu terbagi 2 ya. Makhraj dan sifat. Nah, di buku 1 pemirsa, kalau pemirsa ingat, itu kita sudah mempelajari tuh. Ya. Jadi kalau yang ini itu sudah terkandung dalam pembagian kelompok yang 9. Kalau ingat kelompoknya ya. Sekarang kita cek. Kelompok 1 kedua bibir. Tuh, sama kayak tadi kedua bibir. Ya. Kedua bibir. Ini kelompok 1. Ya. Kelompok 2 di buku Aska 1 ya. 3, 4, 5, 6, 7. Ini masuk semuanya ke lidah. Masih ingat pemirsa yang kedua? Ujung lidah. Ya, saya pakai singkatan saja biar praktis ya. Ujung lidah dekat gigi seri bawah. Ya, yang ketiga, ujung lidah dia berdekatan, pemirsa bisa diingat-ingat. Ujung gigi seri atas, ya. 4, ujung lidah ya, gusi gigi seri atas. 5, ujung lidah dengan langit-langit, ya. Lalu yang keenam, tengah lidah dengan langit-langit. Terakhir, pinggir lidah ya dengan gigi geraham atas. Nah, ini semuanya masuk di kelompok yang kedua ya. Apa dia? Yang lisan. Ini kedua bibir sama ya dengan yang pertama. Masuk ke lisan semua nih ya. Berarti syafatain udah, kedua bibirnya sudah. Lalu ini lidah. Bayangkan pemirsa, kalau kita belajar misalnya dari awal langsung global begitu, pasti kita akan bingung gitu. Karena di lidah itu ternyata ada berapa huruf, ya? Banyak sekali. Ini hurufnya ada 3 nih. Ya, ini ada 3, ini ada 3, ini ada 3, ini ada 3, ini ada ya, 1 tuh. Berapa hurufnya? Ada hampir 16 huruf di lisan saja. Gitu ya. Maka di buku Aska yang pertama, yang dasar yang kemarin kita sudah pelajari, secara rinci. Tidak secara global, lisan saja. Nah itu. Terus, ya ditambah dia, kelompok 8 pun ternyata masih lisan. Di mana dia? Pangkal lidah. Ini masih lisan ini, bayangkan. Berarti berapa tuh? 18 huruf. 18 huruf buat lisan doang. Masya Allah. Dan terakhir, yang 9, pemirsa, tenggorokan. Ya, ada berapa hurufnya? Ada 6. Maka ini berarti masuk yang halak. Tuh pemirsa. Berarti dari 5 yang sebelumnya, ya, yang 5 yang sebelum ini, kita akan lihat, ternyata udah ada dari 9 kelompok itu terisi 3 makhraj yang kita pelajari di awal. 1, syafatain, sama seperti kelompok 1 metode Aska. Yang kedua, ujung lidah sampai pangkal lidah, dia semua ini kelompok lisan. Ya. Dan terakhir di tenggorokan, berarti dia masuk ke kelompok halak di tenggorokan. Maka pemirsa, sekarang pertanyaannya nih, kalau kita ulik-ulik lagi, kira-kira dari 5 ini, ya, kira-kira dari 5 ini, apa yang belum ada hurufnya? Nah, ini 5 nih. Ya. Di jilid 2 ini makhraj dibagi 5. Kedua bibir, rongga mulut, lidah, rongga hidung sama tenggorokan. Maka dari 9 kelompok metode Aska itu ternyata ada 2 yang belum ada di sini. Apa dia? Jauf dan khayshum. Ya. Jauf itu rongga mulut. Khayshum itu rongga hidung. Kenapa Ustadz? Dia nggak ada, Ustadz. Karena yang kita pelajari kemarin 9 itu, ya, itu makhraj huruf yang 28. Ya, 28 huruf itu yang kita pelajari, huruf Al-Quran ini semua sudah habis ya di 9 kelompok. Ya,
Sedangkan yang jauf dan khusyum ini merupakan huruf yang dia bukan huruf dari 28 ini. Contoh misal, jauf misalnya kita bahas ya. Nanti insya Allah kita akan kupas satu persatu, tenang saja. Ini secara global saja, biar pemirsa semuanya tahu tentang review singkat ya, apa yang akan kita pelajari nanti. Contoh, huruf jauf. Ini hurufnya cuma 3. Apa dia? Alif, ya sukun, waw sukun. Bayangkan, alif, ya sukun, waw sukun. Nah ini kan nggak masuk nih. Yang di huruf ini kan nggak masuk dia. Dari a, ba, ta sampai ya itu nggak masuk. Ya kan? Hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kho, da, zal, ro, zain, sin, shin, sod, dod, to, dho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, dan ya. Nggak masuk nih. Karena dia apa? Ini huruf mat ya. Dan ini pun berlaku atau berfungsi, ada syarat dan ketentuannya. Enggak serta-merta langsung dipraktekkan. Apa syaratnya? Apabila dia alif, maka sebelumnya dia harus fathah. A, tuh. Ya. Dia nggak bisa ujuk-ujuk langsung panjang, nggak bisa. Tapi dia harus ada fathahnya. A. Ya sukun. Sebelumnya harus ada kasroh. I. Ya. I, tuh. Dia keluar di rongga mulut. Dan terakhir untuk wawu, sebelumnya dia tuh ada domahnya, maka dia jadi u. Ya kan? A, I, u, keluarnya di rongga mulut. Gitu pemirsa ya. Dan terakhir, kenapa di khusyum itu dia tidak masuk di 9 kelompok ini? Karena di khusyum itu hurufnya cuma 2. Nih, nah Ustadz ini bukannya ada nih kelompok yang di 9, tapi ada tambahannya. Nah, ada tasydid. Maka dia akhirnya berbeda dengan huruf yang 28 ini. Bagaimana cara bacanya? Bagaimana dia bisa kita telisik ya dari rongga hidung? Kita akan bahas di segmen ketiga pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita lanjut kembali ya. Lanjutkan di segmen terakhir metode Askar di episode kali ini. Ini luar biasa pemirsa, makin belajar kita makin paham dan makin ngerti bahwasanya kita itu sedikit mengetahui tentang Al-Qur'annya ya. Kita lanjut. Tadi lisan ada ya di 9 kelompok ini ya. Di sapatan juga ada, halak juga ada. Jauf, rongga mulut sudah saya contohkan tadi di akhir segmen kedua tadi ya. A, I, U itu sudah. Nah, sekarang khusyum. Ustadz, dari sekian banyak 9 kelompok ini tidak ada satu yang nyerempet khusyum. Karena memang tidak ada. Karena hurufnya apa? Mim dan nun bertasydid. Nah pemirsa kalau ingat-ingat di buku 1 itu, kita sudah mempelajari tuh hukum yang mana dia itu masuknya apa? Gunnah. Ya. Hukumnya gunnah. Apa itu gunnah? Dengung. Berdengung. Maka untuk memastikan benar gak nih mim bertasydid, nun bertasydid dari rongga hidung, gampang. Tutup aja lubang hidungnya ya. Contoh kita baca. Kan dengung nih. Ya kan? Kita dengungkan coba. Misalnya kita kasih depannya A ya, biar kita bisa lihat ya. A nih misalnya. Kita contoh baca. Tuh kan? Ada dengungnya kan? Nah, biar kita cek masuk ke dia ke rongga hidung, gampang, tutup lubang hidungnya. Langsung berhenti. Langsung berhenti karena maksudnya di lubang rongga hidung. Kalau orang lagi pilek ya, lagi radang, pas dapat guna itu masya Allah nikmat sekali itu ya, berat itu karena emang di rongga hidung gitu ya. Itu buat mim tuh berarti benar ya, mim itu rongga hidung. Mim bertasydid, jangan lupa nih ada tanda tasydidnya. Sama kayak nun. Nun bertasydid juga dia di rongga hidung. Saya kita taruh ya, sebelum nun kita taruh i nih. Ya, kita taruh misalnya in ya, kita kasih tasydid tuh.
In, ya kita taruh. Terus kita cek nih, rongga hidung bukan. In, tuh langsung berhenti. Karena dia makhrajnya dari rongga hidung. Nun dan mim bertasydid pemirsa. Ya itu sekilas tentang makhraj ya. Saya sudah sampaikan kenapa ada perbedaan di buku 1 dan buku 2. Jadi kalau metode ASKA itu pemirsa, buku 1 itu buku hasil, bahasanya hasil ciri khasnya metode ASKA. Ya, orang kalau belum bisa belajar sama sekali baca Al-Quran, dia belajar buku 1, ya itu dimulai dari situ gitu. Tapi insya Allah walaupun dia ciri khas tidak keluar dari kaidah tajwid secara ilmiah. Baru di buku 2 ini kita mempelajari kaidah tajwid secara umum, secara komprehensif dan sesuai dengan apa yang ada di koridor ilmu tajwid secara keseluruhan insya Allah. Kalau misal ya ini baru sekilas saja nih, kita baru bahas kopernya doang gitu ya di buku 2 ya. Insya Allah di episode selanjutnya kita akan masuk tuh mulai tuh. Masuk makhraj dan sifat secara komprehensif. Dan pemirsa kalau kita ingat-ingat di buku 1 itu kita belajar kan ada 9 kelompok nih. Tadi saya bilang ya. Tapi pemirsa jangan lupa, kita ternyata juga alhamdulillah ya sudah belajar tentang karakter huruf ya. Sifatul huruf kita sudah belajar pemirsa. Masya Allah. Ternyata tanpa kita sadari, kita sudah belajar sifatul huruf. Coba kita keluarkan dulu ya, apa yang kita pelajari ya. Nah pemirsanya ingat nih. Apa aja sifat yang sudah dipelajari? Pemirsa ingat-ingat coba. Yang pertama, pemirsa ingat ada istilah hitam dan merah. Ya. Di halaman awal, buku metode ASKA itu ada huruf yang bertuliskan dengan tinta merah. Ada huruf kho, gho, ko, ya, so, do, to, dan lo. Tertulis dengan tinta merah. Ada juga yang lain. Yang lainnya berarti huruf yang tinta hitam. Yang lainnya berarti tinta hitam. Nah, dari awal sini, buku ASKA jilid 1 itu sudah dijelaskan tentang perbedaan karakter. Yang merah ini kita sebut dengan tebal. Yang hitam ini berarti tipis. Tuh, udah 2 tuh. Tebal, tipis. Ya. Lalu ada lagi tuh. Setelah kita masuk ke pembahasan kelompok 1. Mulai ada istilah tuh. Apa istilahnya? Napas berhembus, napas tertahan. Napas berhembus, ketika kita melafalkan huruf ada udara yang berhembus. Ada juga napas yang tertahan. Ya, maka itu yang dibilang. Itu juga sifat tuh. Ya, ini 1 nih. Ini 2. Ini berlawanan ya. Nah, berlawanan nih. Ya, berlawanan. Juga sama nih, 3, 4 juga berlawanan nih. Nafas berhembus. Ya. 4-nya napas ditahan. Atau ada juga yang bilang, ini Ustaz, udara berhembus, udara ketahan. Keluar udara, nggak keluar udara. Sama aja. Ya, sama aja. Dan yang kelima pemirsa, alhamdulillah kita udah belajar juga tuh. Apa? Memantul. Ya, mantul, mantap betul. Bukan ya. Ini memantul, pantulan gitu ya. Hurufnya ada 5, ba, jim, dal, to, dan ko pemirsa. Nah, alhamdulillah ternyata belajar di buku 1 membantu kita nanti di penyempurnaan di buku 2 insya Allah pemirsa. Maka pemirsa sekalian, ya, yuk pantengin lagi, kita belajar lagi nanti insya Allah. Pokoknya makin banyak belajar itu makin mudah, makin gampang, makin mudah. Ya, kalau nggak belajar susah. Tapi kalau udah belajar dimulai prosesnya, walaupun makin banyak yang kita nggak tahu, pada prinsipnya kita membuat mudah. Baik pemirsa sekalian, terakhir ya, wajibnya kita membaca Al-Quran dengan tajwid sama seperti wajibnya kita melaksanakan sholat jamaah, melaksanakan sholat fardu, ya, melaksanakan sholat fardu jamaah lebih baik sunnah muakkad gitu ya. Sama tuh, sama kadar wajibnya sama. Wajibnya membaca Al-Quran dengan tajwid sama seperti wajibnya puasa di bulan suci Ramadan. Sama wajibnya. Karena selama ini kita tuh gagal paham gitu. Baca Quran, gak apa-apalah, salah sedikit nggak boleh. Dia wajib. Murah atau tajwid wajib.
Maka yuk kita mulai dari sekarang ya, apalagi dari program ini mudah-mudahan bisa membantu kita menemukan motivasi, memberikan semangat untuk belajar Al-Quran dengan lebih baik lagi insya Allah pemirsa. Maka kita cukupkan sekian dulu. Kita berada di akhir episode ini. Kita ketemu lagi di episode-episode mendatang insya Allah. Terus pantengin terus belajar Taslim adalah Askar di TV-mu. Kita ketemu di episode selanjutnya insya Allah. Mari kita akhiri baca doa pertama majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.